Halo semuanya, dengan gua Ali di channel Nyanteh. Jadi buat kalian baru aja nongkrong ke channel ini, jadi di sini adalah channel tech reviewer yang suka riset dan juga review tentunya. Kadang juga bikin masalah juga. Jadi ya kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga aktifin notifikasinya ke all karena di video ini cukup menarik ya. Yang mana itu biasanya headset gaming itu bentukannya itu serupa, tapi nggak sama. Yang bedain paling dari ear capsule lebih besar gitu ya, beratnya, terus juga beragam hal mainstream headset gaming yang lain deh. Sampai akhirnya headset ini tuh datang. Headset yang sebenarnya udah ada teasernya dari tanggal 20 Maret dan akhirnya rilis di tanggal 7 hari ini. Bisa dibilang ini adalah headset dengan inovasi baru mereka, karena kalau lo lihat kolom deskripsi video promosinya, ya katanya sih ini memang peripheral beda dari yang pernah dibikin sama mereka. Jadi ini dia Sades Partners ya, wireless gaming headset. Emang unik ya, sama inovatif, sebenarnya beda-beda tipis gitu. Sebenarnya itu nggak cuma dari seri ini aja gitu warnanya belang-belang. Ada juga Sades S Power. Cuma yang S Power itu ya banyak varian warna aja gitu. Dan fitur yang lainnya ya sebenarnya sama-sama aja gitu sama yang headset gaming lainnya. Oke, sesuai dari namanya, headset ini tuh jelas masuk ke lini headset gaming ya. Tapi bentukannya menurut gua malah bukan gaming, lebih ke kasualan atau mungkin ya sekalian kita bahas dari desainnya aja kali ya. Dari bahannya dulu ya, ini untuk headsetnya pakai plastik dan udah pasti enteng. Beratnya itu cuma di 200 gram aja dengan headband yang bisa di-adjust, jadi nggak usah takut kekecilan dari ukurannya. Masih soal desain juga, selain unik pula, si Sades ternyata masih asik dengan tidak melupakan soal masalah klasik ear cups-nya. Ya itu masih bisa diputar 90 derajat dengan diameter load hailernya atau diameter di bagian ear cup-nya ini tuh memiliki kelebaran di 40 mm atau 4 cm. Dengan earpad berbahan kulit punya. Nah, seperti biasa juga kalau udah kulit nih sering-sering rehat gitu ya. Jangan keringetan parah, soalnya kalau udah lama gitu ya, udah pasti ini agak bau gitu karena kita keringetan di bagian telinga kita. Tapi ya karena biasa diputer juga ya lo kalungin aja juga udah cukup gitu. Udah nggak bakal ganggu saat penggunaannya. Ditambah enteng pula, jadi makin nyaman kalau mau ngalungin sambil rehat sebentar. By the way, warnanya unik juga ya. Jelas banget ini memang nyamain warnanya Nintendo Switch. Merahnya di kanan, ya birunya di kiri. Mungkin kayak gini, nah lebih merahnya di kanan, birunya di kiri gitu ya. Kayak targetnya Sades itu memang headsetnya ini untuk para user Nintendo Switch. Main game pakai Switch di tempat umum pakai headset ini ya cocok banget ya. Ya walaupun mau curhat sedikit nih, jadi kita sedikit dikena PHP sama Sadesnya. Ternyata warna di boxnya itu sama yang aslinya sedikit berbeda. Warna yang di boxnya itu ya lebih menarik gitu menurut gua. Lebih slow warnanya, tapi pas dikeluarin headsetnya, loh kok lebih ngejreng gitu ya. Ya emang sih ya, semua kan soal kesukaan. Tapi ya boleh dong kita kecewa sedikit ya. By the way itu bukan deal breaker juga, karena gua rasa Sades lumayan berhasil setidaknya buat orang-orang yang di sini itu bilang, "Wih, ini headset apaan nih?" gitu ya. Berarti setidaknya buat pandangan pertama emang menarik gitu dari headsetnya. Makin menarik pula karena harganya ini yaitu dibanderol seharga 1.235.000, dikasih diskon lagi sama Sades kalau beli di official store itu mereka jadi 950.000 doang, under 1 juta. Yang mana ini lumayan banget. Terus lo mejeng pakai Nintendo Switch ditambah headset ini, kayak jajan itu pakai sisaan duit dari diskonan gitu ya. Bisa aja. Atau mungkin biar enak gitu ya, biar sama nih Nintendo Switch-nya kok tambahin gini. Warnanya sama kan? Tapi seriusan, ini buat main game enak ya. Nggak asal gaya-gayaan, low latency juga soalnya udah pakai dongle 2,4 GHz yang ternyata unik banget, yaitu berbentuk T dengan strip warna merah dan birunya. Buat stripnya selain buat desain ya, itu juga ada fungsinya buat jadi indikator, yang mana itu warna biru itu tanda lagi connect dan merah tandanya lagi mati. Nah, jadi dongle ini tuh juga punya kayak shutdown buttonnya gitu di sampingnya ya. Gampang kok pakainya. Kalau tiba-tiba lagi main game terus lu harus matiin headset tapi malas lepas dongle-nya gitu ya, ya pencet aja di bagian buttonnya yang ada di sisi merah, yang mana sekali pencet itu langsung mati. Gampang ya. Nah, kalau lu mau nyalain lagi ya tahan sebentar lagi sampai ke indikator balik warna biru. Itu nggak ribet banget makanya. Colokan dongle-nya juga udah pakai Type-C, yang mana ini jelas banget kalau lu mau pakai main PS atau Switch ya bisa. By the way, headset ini pun juga udah support ya buat mobile, jadi dipakai buat main game handphone juga bisa banget. Bahkan gue rekomen ya buat main game-game di handphone karena ini ya lebih proper buat gaming, jadi enak gitu buat dipakai buatnya ya. Jadi enak gitu. Malah buat di PC atau laptop yang terutama ya sebenarnya kesannya agak kurang gitu. Bentuk dongle-nya ini unik yang ternyata agak ganggu untuk port di sebelahnya. Emang sih udah disediain transmitter A to C-nya, itu pun juga kalau dipasang malah lebih panjang dari colokan chargerannya ya. Kurang proper
proper lah buat di laptop sebenarnya. Tapi ada hal lain yang lumayan diapresiasi lah dari headsetnya ini. Soal gampangnya itu jenis ganti konektivitasnya. Ada 3 konektivitas buat headset ini, yaitu Bluetooth, dongle, sama kabelan standar ya. Nah misalnya nih, lagi main laptop gitu terus ada kebutuhan harus dicolok sesuatu dan port lu tuh udah habis gitu ya. Mau gak mau kan pindahin dari dongle ke Bluetoothnya ya. Itu ya gampang banget caranya, tinggal pas dongle-nya terus nyalain Bluetooth ke laptop tanpa harus matiin si headsetnya lagi. Jadi gak ribet, soalnya si Sades Partner ini auto ganti koneksi ke Bluetooth, yang mana ini mantep parah. Kemudian gak cuma soal konektivitasnya aja, tapi juga earcupnya. Di bagian belakangnya ada tombol-tombol yang memudahkan kalian pakai ini headset. Kayak misalnya lagi nyolok ke handphone terus lagi nyantai gitu dengerin lagu, ya handphonenya jauh gitu, mager gitu buat ambil handphonenya. Tenang aja, ada tombol M di bagian belakang ini yang tugasnya itu mempergampang waktu rebahan lo gitu. Lo cuma tekan sekali buat pause play lagu, dan 2 kali buat next song, 3 kali buat ya balik ke lagu terakhirnya. Kayak ala-ala pakai TWS gitulah. Semua pertombolan sama percolokannya itu juga ada di kiri, termasuk colokan Type-C-nya, scroll volume sama power, dan ada buat colokan mic-nya. Ya mic-nya juga udah detachable, jadi bisa dilepas pasang semau lu aja. By the way, inilah hasil suara dari mic-nya. Alright, jadi ini adalah hasil dari mic-nya yang dikeluarkan dari headset gaming Sades Partner. Ini langsung di-record menggunakan Audacity, jadi kalian bisa nilai suaranya. Cuma menurut gua suaranya ini udah cukup clear. Memang tidak sejernih yang headset gaming lebih bagus ya, yang punya kualitas mic yang lebih bagus maksud gua. Tapi setidaknya lu pakai buat ngobrol bareng temen lu ya, gua rasa sih ini udah cukup bisa dipakai gitu. Buat dipakai ngobrol tuh masih jelas gitu. Tapi kalau misalnya buat ambience-nya, kalian bisa nilai juga di sini juga ada ruangan ber-AC yang cukup keras suaranya, apakah dia pick up suaranya? Nah, kalian coba nilai sendiri gimana kualitas mic dari si Sades Partner ini. Oke? Karakter suara sih termasuk udah bagus ya, dan jelas karena ini adalah headset gaming, suara bass itu lebih condong, dan karena earpadnya juga agak tipis, jadi kalau dengar lagu yang bassnya gede agak berasa geter gitu. Kalau gue pribadi sih nggak ada masalah, cuman ya ini plus minus ya, kayak Gary aja kurang ngerasa suka dengan yang fitur geter-geter di bagian headsetnya. Ya sekali lagi ini ya subjektif gitu ya. Terakhir baterainya, chargerannya juga udah support quick charging ya, yaitu menggunakan port Type-C, yang mana 2 jam itu udah cukup buat ngecas. Buat di penggunaan gue ngetes sekitaran 12 jaman colok dongle ya, kadang Bluetooth juga nonstop gitu ya, makan baterai sekitaran 57%an. Lu bisa cek di Windows atau nggak di handphone lu ya. Itu lumayan awet lah buat sebuah headset gaming wireless. Gimana? Headset gaming dengan bentuk yang cukup beda dari yang lain emang terasa lebih condong gitu ke buat gaya-gayaan gitu. Tapi ya dengan desain yang unik dari si Sades Partner ini, nggak lupa juga ya kita harus bahas soal kualitas. Jadi gua rasa udah oke lah ya bikin headset gaming yang anti mainstream tapi tetap berkualitas, nggak berasa gimmicky, apalagi ya buat gaming gitu, anti latensi klub gitu ya. Dengar lagu juga oke banget suaranya. Buat lo yang suka dengan karakter sedikit basshead, ini gua rasa cocok banget buat lo ya. Buat gamer Nintendo Switch ya apalagi gitu, kapan lagi punya device yang sama kayak ya Nintendo lo gitu, serasi gitu warnanya, beneran kayak influencer kondang gitu ya. Ya walaupun minusnya gue rasa di sini agak kurang buat dipakai laptop yang portnya itu cuma satu sisi, kayak pasti bakalan makan tempat ya, itu dongle-nya cukup panjang. Tapi gue cukup impress dengan experience gue saat main game mobile pakai headset ini. Dongle-nya cocok gitu, mic-nya oke, dan juga posisi dongle-nya itu miring, jadi kalau lu pegang itu nggak ribet gitu ya. Apalagi ya bisa lah ngebantu kalian jadi pro player gitu di game mobile. Apalagi ditambah pula sama diskon dari Sades ya, jadi lumayan, lu nggak bakalan rugi gitu. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Sades Partner, headset gaming barunya Sades. Jadi tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh headset gaming unik, yang warnanya nggak cuma hitam putih doang gitu ya, ada biru dan juga warna merah ya. Silahkan komen juga nih pendapat kalian tentang si headset ini di kolom komentar bawah, dan follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, yang semuanya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.